Kita buka dari kitab 1 Petrus, ya, 1 Petrus pasal yang keempat, saudaraku. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat, haleluya. Praise the Lord. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 19. Judulnya di sana adalah menderita sebagai Kristen. Menderita sebagai Kristen, ya. Haleluya. Nah, tentunya saudara, menderita ini bukanlah seperti yang dipikirkan oleh orang-orang bahwa menderita itu mungkin dicambuk, ya seperti Yesus disalib, bahkan dipukuli. Tidak, saudara, ya, karena cukuplah satu kali yang namanya eh, syahid yang terbesar, ya, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, yang harusnya kita dihukum, bahkan diganjar, bahkan disiksa di api neraka, itu semuanya dilimpahkan oleh Tuhan di dalam dunia ini, ya, sehingga kita yang menerima Yesus dibebaskan, saudara. Dan tentunya kita tidak boleh berbuat dosa lagi, sebab tidak ada lagi orang yang mau dikorbankan dan disalibkan. Tidak ada, cukup satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, ya, pengorbanan Yesus di kayu salib cukup buat kita untuk kita tidak mengalami lagi penghukuman dan penderitaan. Itu sebabnya saudara, pada pagi hari ini sekalipun judulnya menderita sebagai Kristen, ini bukanlah pukulan ataupun penghakiman, tidak saudara, ya, tetapi ada hal-hal lain yang harus kita hadapi, tetapi itu bisa juga disebut penderitaan, saudara. Praise the Lord. Ayat yang ke-12 saya akan baca, saudara. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nyala api. Nah, ini kita pernah baca di kitab Yesaya, ya, api yang menghanguskan. Jadi ketika kita menerima Yesus dan ketika kita hidup dalam kebenaran, saudara, ada api. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Dia akan menampi kita, dia akan membersihkan kita, dia akan mengoreksi seluruh hidup kita. Ya, ketika Roh Kudus mengerjakan ini sebenarnya sambungan daripada yang kemarin, ya. Ketika Roh Kudus mengerjakan ini, ada banyak orang yang nggak sanggup, saudara. Karena ketika Roh Kudus hadir di dalam tubuh kita, maka Roh Kudus akan mengoreksi segala sesuatu yang selama ini kita anggap wajar, yang selama ini kita anggap itu biasa saja, yang selama ini itu menjadi kehidupan kita, yang ternyata Tuhan dapati itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, Roh Kudus akan minta itu dikeluarkan. Kalau tidak, Roh Kudus tidak akan bisa memimpin kita, saudara. Nah, jadi dikatakan di sini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, bicara tentang siksaan di sini, saudara, kita ini bukan dihajar, bukan sampai mati, tidak, saudara. Tetapi banyak orang ketika mengizinkan hal ini terjadi, dia baru tahu bahwa ada banyak hal-hal yang selama ini kita kompromi dengan dosa ketika Roh Kudus masuk ke dalam kita dan itu diminta untuk dibuang dan dilepaskan. Inilah siksaan yang dirasakan oleh orang, saudara. Makanya ketika kita mulai ikut melayani Tuhan, kita merasa agak sedikit diawasi, saudara, ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, ada hal-hal yang harus memang kita lupakan, ada hal-hal yang harus kita buang, bahkan yang mana yang Tuhan izinkan itu yang kita kerjakan. Nah, kebanyakan orang ketika mengizinkan hal ini terjadi, itu terjadi yang namanya pelepasan, saudara, pembersihan, ya. Kita dibersihkan dari segala noda kekafiran, ya. Kita dibersihkan dari segala noda darah, saudara. Karena banyak anak-anak Tuhan ternyata sekalipun dia ke gereja beribadah kepada Tuhan, tapi masih melakukan sesuatu yang jahat, masih melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, ya. Ada banyak segala pesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, ya, melakukan penyembahan berhala, bahkan melakukan kenajisan, saudaraku. Ada banyak sekali yang selama ini menjadi habitat manusia kita, saudara. Ketika Roh Kudus itu datang dan dia ingin membersihkan kita, inilah yang namanya siksaan, saudaraku. Ya, ada banyak orang tidak sanggup, saudara, ketika Tuhan
Roh Kudus bersihkan, ada banyak orang berteriak, ada banyak orang menjerit, yang tadinya dia bebas kemana saja dia pergi, sekarang ketika dipimpin sama Roh Kudus, dia mulai harus disiplin, dia mulai harus takut sama Tuhan. Yang mana yang Tuhan tidak suka, itu tidak boleh dikerjakan, saudaraku. Haleluya. Termasuk mencuri, merampok, berjudi, bahkan mengambil harta orang lain, merampas, menjara, memaksa orang-orang lain agar membayar hutangnya, saudaraku. Haleluya. Nah, banyak anak-anak Tuhan merasa dia diberkati dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan menganggap itu wajar-wajar saja, saudara. Seakan-akan dia lebih diberkati Tuhan ketimbang orang lain. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, saudara, ketika kita mau dibentuk dan dibersihkan oleh Tuhan, inilah siksaan atau penderitaan yang kita alami. Nah, kalau kita bayangkan, saudara, segala kejahatan kita nanti di neraka, saudara, baru dibongkar semuanya. Bahkan ditelanjangi semua kejahatan-kejahatan kita. Dan kita nggak punya kesempatan, saudara, untuk berubah. Kita nggak punya kesempatan untuk bertobat. Karena di neraka itu adalah selama-lamanya. Kekekalan. Dosa sekecil apapun akan dipertaruhkan di sana. Dosa sekecil apapun akan disingkapkan di sana. Dan nggak ada kompromi, saudaraku. Tidak ada kompromi. Haleluya. Ya, betapa ngerinya kalau sampai di penghakiman, di pengadilan terakhir nanti, semua anak-anak Tuhan itu, semua orang yang hidup itu akan dilihat di dalam buku kehidupan perbuatan-perbuatan baik dan jahatnya. Nah, orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, tentulah dia sebebas-bebasnya, semau-maunya mengerjakan apa yang dia mau, yang penting menguntungkan dirinya. Dia tidak peduli bahwa perbuatannya itu telah merugikan orang, perbuatannya itu telah membuat orang lain sakit, perbuatannya itu telah membuat orang lain tidak bisa makan, perbuatannya itu membuat orang lain akhirnya tidur di pinggir jalan, saudara. Haleluya. Nah, nanti ketika di masa penghakiman, ketika itu dibuka, saudaraku, tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak karena tinggal ya di atas ya, tidak di atas tidak. Haleluya. Ketika semuanya dibukakan dan tidak ada yang satu pun terlewatkan di dalam buku kehidupan itu, di dalam kitab kehidupan itu, saudara. Semua perbuatan manusia yang terkecil sekalipun, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan tahu dan Tuhan mencatatnya. Haleluya. Nah, kalau sudah terjadi di sana dan kita ketahuan, saudaraku, tidak ada lagi kesempatan untuk perbaikan, tidak ada, saudaraku. Tidak ada kesempatan lagi untuk perbaikan. Mau nggak mau harus masuk ke dalam api neraka kekal selama-lamanya. Haleluya. Tinggal saudara mau pilih, mau mengalami siksaan di dunia ini atau mengalami siksaan di neraka. Nah, kalau kita mengalami siksaan di dalam dunia ini, saudaraku, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya diberi memilih, saudaraku, saya lebih memilih disiksa di dalam dunia ini daripada disiksa di api neraka. Haleluya. Nah, jadi kalau saudara tahu ini, maka izinkan hidupmu untuk diproses sama Roh Kudus, untuk dibersihkan sama Roh Kudus. Karena tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang tidak berbuat dosa. Haleluya. Itu artinya kita butuh Roh Kudus untuk dibersihkan, untuk diadili, saudaraku. Ya, bahkan merasa tersiksa. Yang tadinya kita bisa menikmati apa saja, karena ketika Roh Kudus telah memberitahukan banyak hal tentang kejahatan kita, akhirnya penghasilan kita berkurang. Akhirnya kekayaan kita mulai perlahan-lahan turun. Akhirnya omset kita yang tadinya kita kompromi dengan dosa, dengan kejahatan, akhirnya omset kita itu drastis habis, saudaraku. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, buat saya lebih baik saya mengalami hal ini daripada nanti ketika nanti di pengadilan di akhir zaman ini, saya nggak bisa lagi untuk minta ampun dan bertobat di sana. Jadi kalau hal ini terjadi, saudaraku, di dalam dunia ini, zaman sekarang ini, bersyukurlah saudara. Karena apa? Karena ketika kita sudah menghadapinya di dunia ini, tentu nanti di penghakiman kita tidak akan diadili lagi. Kenapa? Di dalam dunia ini kita telah menghadapi siksaan-siksaan yang memang Tuhan izinkan agar kita ini bersih, saudaraku. Haleluya. Mari kita teruskan, saudaraku. Ya. Ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian
yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Benar sekali, saudaraku. Haleluya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia mati disalibkan, itu meneladani, saudara. Lebih bagus kita selesaikan di dalam dunia ini sebelum nanti harinya tiba. Haleluya. Ya, sekali lagi saya baca, sebaliknya, amin, sekalipun kita sudah mengalami proses yang membuat kita mungkin sangat tersiksa menurut saudara. Padahal itu untuk mendatangkan kebaikan, padahal itu untuk memperbaiki berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada generasimu. Mungkin orang-orang tua sudah terlanjur jatuh dalam dosa, rancangan-rancangan jahat. Tapi ketika Tuhan izinkan, Tuhan bereskan semuanya, bersyukurlah. Karena generasimu, anak-anakmu, nanti cucu-cucumu itu akan dipulihkan sama Tuhan. Jangan warisi kejahatan itu kepada generasimu. Jangan warisi racun-racun, bahkan kutuk-kutuk itu kepada keturunanmu. Mungkin saudara pikir saudara sekarang enjoy, tapi akan tiba waktunya bahwa orang-orang fasik itu akan dihukum, saudaraku. Haleluya, betapa menderitanya, betapa mengerikannya kalau melihat saudara generasi-generasi kita mengalami, menanggung semua penderitaan itu hanya karena perbuatan daripada orang tuanya, kakek neneknya, opa omanya, bahkan leluhurnya, saudaraku. Haleluya. Ya, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Justru Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Jadi ketika kita juga harus mengalami yang namanya penghakiman, siksaan karena dosa-dosa itu, karena perbuatan kita sekarang, bersyukur. Bersyukur saudara, karena nanti tiba waktunya, saudaraku. Ketika masa-masa Tuhan dinyatakan, maka kita akan dipermuliakan juga ikut pada saat itu. Haleluya. Ya, ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Kata dinista ini juga menurut saya, ini bukanlah kita ditampar, tidak, jauh daripada itu. Karena sangat minim sekali atau jarang kalau orang berbuat baik itu ditampar orang, tidak, saudaraku. Ya, mana ada orang yang berbuat baik ditampar orang, ya. Mungkin pertanyaan saudara, ada banyak kenapa gereja-gereja tidak berbuat apa-apa kok dirusak. Nah itu beda saudara ya, ini konteksnya beda saudara. Karena kejahatan atau gereja memang harus mengalami tekanan, itu benar saudaraku. Itu benar. Tetapi yang dimaksudkan di sini saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang tentulah yang baik yang akan kita datang. Tetapi di sini maksudnya adalah berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Artinya kalau memang Yesus ada di dalam hatimu, kalau Kristus ada di dalam hatimu, kita harus meneladani perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Yesus juga, saudaraku. Mengasihi orang, mengampuni orang, saudaraku. Berbuat baik, haleluya. Tetapi karena itu saudara mengalami yang namanya penderitaan, ya contohnya saudara harus berbuat jujur gitu waktu saudara bekerja. Tapi orang-orang di sekitar saudara itu menganggap bahwa perbuatanmu itu kebodohan. Karena ini kesempatan ngambil untung yang banyak. Tapi saudara bilang, saya nggak bisa lakukan ini. Saya nggak mau ikut dengan kelompok kalian. Nah mungkin kita saat itu tertekan. Kita mulai dimusuhi saudara. Kita mulai dijauhi oleh teman-teman. Karena mereka menganggap kalau berteman dengan orang-orang seperti malaikat, seperti saudara, maka mereka akan miskin. Mereka takut kalau mereka bekerja itu untungnya sedikit, bahkan mereka tidak membawa hasil yang banyak ke dalam rumah mereka. Ada banyak hal lagi saudaraku. Ketika orang menjahati saudara, saudara mengampuni orang dan tetap mengasihi dia dan berteman dengan dia. Tapi orang-orang lain mungkin marah kepada saudara. Kamu ini bodoh banget. Orang itu sudah jahat, mencuri barangmu, bahkan sudah melukai hatimu, tapi kamu masih berteman dengan dia. Kalau saya nggak mau, kalau saya usir. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Ya, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Berapa banyak kita sanggup memikul dan membawa nama Yesus dalam setiap kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, saudara. Ketika teman-teman kita mulai mabuk-mabukan, mulai pesta pora, mulai menari-nari, berdansa-dansa, tetapi saudara tidak mau, bahkan saudara pergi meninggalkan tempat itu. Berapa banyak saudara sanggup melakukan itu?
Itulah yang namanya siksaan, saudara. Saudara tersiksa secara daging. Kenapa saya tidak bisa lagi euforia? Kenapa saya tidak bisa lagi gegap gempita? Kenapa saya tidak lagi bisa menikmati seperti yang biasa? Tapi kita mulai dipingit sama Tuhan. Kita mulai diawasi sama Tuhan, dikontrol sama Tuhan. Bukankah itu tujuan Roh Kudus ketika Dia mencurahkan Roh-Nya? Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat, saudaraku. Dan aku akan membuat engkau taat kepada semua perintah-perintahku. Katakan, membuat kita taat. Itu yang namanya perobekan daging, saudaraku. Kita mau lakukan yang seperti dunia lakukan, kita tidak bisa. Kita mau melakukan sesuatu yang jahat, sudah nggak punya kesempatan. Kita mau ikut-ikutan dengan dunia ini, Tuhan bilang kamu sudah tidak bisa lagi karena kamu sudah hidup kudus. Haleluya. Praise the Lord. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita harus melakukan ini. Ini termasuk penderitaan, saudaraku. Menderita sebagai umat Kristen. Haleluya. Tapi kalau saudara masih melakukan seperti yang pada umumnya, saudara masih ikut-ikutan, masih gabung, masih nongkrong-nongkrong, masih join kepada orang-orang fasik, saudara sudah tahu bahwa perbuatan mereka itu tidak benar di dalam hadirat Tuhan, tidak berkenan dan Tuhan tidak suka. Bicara mereka kotor, mulut mereka serong, mulut mereka tidak ada yang kotor. Tidak ada yang kudus, najis semuanya. Cacian, makian selalu ada di dalam mulut mereka. Tapi saudara masih mau kumpul-kumpul berteman sama mereka. Haleluya. Ingat saudaraku, kalau kita mau sungguh-sungguh diberkati sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut meneladani Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau bilang saudaraku, tinggalkan semuanya itu. Sekalipun menurut saudara ini adalah sebuah penderitaan. Ini adalah sebuah siksaan buat saudara. Tapi percayalah, lebih baik saudara zaman sekarang ini mengalami siksaan itu daripada nanti, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dan trompet sangkakala dibunyikan dan orang-orang tidak bisa lagi berbuat apa-apa, bahkan nangis pun minta ampun pun, sampai mau jual harta benda tinggalkan semuanya, udah nggak ada kesempatan, saudaraku. Haleluya. Bahkan nanti di hari itu ketika orang-orang mulai terangkat satu-satu, saudara mulai berpikir, waduh ternyata percuma. Emas dan perak batangan satu lemari, bahkan tanahku ribuan hektar, kebun sawit saya begitu banyak. Aduh ini mau diapain? Udah nggak punya waktu, saudaraku. Sudah tidak punya waktu. Haleluya. Dunia ini seakan-akan berlomba-lomba mengumpulkan harta benda, kekayaan, kehormatan, saudaraku. Haleluya. Percayalah. Percayalah, kalau waktunya belum tiba, ada waktunya, ada masanya Tuhan akan menyenangkan hatimu. Haleluya. Jangan kecil hati, jangan kecil hati, tapi bersiap-siaplah dari sekarang. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau masih belum datang kelak Tuhan Yesus, berikan kepada saya Tuhan pekerjaan yang bersih, yang benar, yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar aku bisa bersiap-siap. Kalau Tuhan pun ingin bersihkan dan bereskan hidup saya, beri aku kekuatan Tuhan. Berikan aku keyakinan Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kesaksian saudara. Makanya banyak orang-orang yang tadinya dia tidak bertobat, ketika bertobat dan ikut mulai dalam gelombang kasih Tuhan. Dan satu persatu dikikis sama Tuhan. Banyak orang nangis. Banyak orang berkata, aku hampir-hampir tidak kuat. Haleluya. Ketika Tuhan telanjangi satu persatu selama ini apa yang dia sembunyikan, dia buka semuanya agar dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita masih menyimpan sesuatu yang najis, masih menyimpan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, bahkan benda-benda yang ada di rumahmu pun, kalau itu semuanya barang-barang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hasil dari kejahatan saudaraku, itu pun akan ditumpas sama Tuhan. Haleluya. Makanya banyak orang getar-getir ikut Tuhan. Banyak yang terpilih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya, saya baca ulang ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jelas, saudaraku. Ya, kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengacau. Tetapi tetap kita harus menderita sebagai umat Kristen. Why? Karena kita harus menunjukkan bahwa di dalam hidup kita, kita telah diubahkan dan disucikan, saudaraku. Haleluya. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen,
maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Ya, ketika saudara mulai mengukur-ngukur, mau banding-bandingkan dengan orang, haleluya. Ketika kita mulai berjalan dalam kebenaran, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau itu Tuhan izinkan dalam hidupmu, ya, harus mengalami yang namanya penderitaan tadi, ya. Seperti yang saya katakan tadi, yang biasa-biasanya kemanapun saudara mau, kemanapun saudara inginkan, saudara bisa pergi seenak-enaknya saudara. Tapi hari ini ketika saudara berubah dan bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan mulai setting semuanya situasi keadaanmu. Dan saudara merasa itu sebuah penderitaan. Alkitab berkata di sini, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Tuhan. Haleluya. Dalam nama Kristus itu, saudaraku. Nah, ini yang harus kita teladani, saudara, ya. Nah, kenapa ini Tuhan izinkan? Satu hal, saudaraku. Lihat ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, sekarang ini saudaraku, Tuhan sedang mengizinkan penampian, haleluya, penghakiman dimulai dari sekarang dan dimulai dari anak-anak Tuhan, dari rumah Tuhan sendiri. Sebenarnya buat apa? Nah, ini sebenarnya satu keberuntungan buat kita. Ketika kita sudah dihakimi, saudaraku, ya, kita dihakimi dalam dunia ini yang pertama-tama di rumah Tuhan katanya. Dan ini benar karena nanti ketika sangkakala itu dibunyikan, penghakiman seluruh dunia dimulai. Jelas saudaraku, iblis tidak punya hak, tidak punya kesempatan untuk menuding anak-anak Tuhan. Untuk menuduhkan bahwa saudara dan saya pernah berbuat dosa dan itu akan dia tunjukkan kepada Tuhan. Dan iblis tidak punya hak untuk mengatakan Yesus Tuhan itu tidak adil. Dia berat sebelah karena anak-anaknya tidak dihakimi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan telah mengizinkan penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, maka Tuhan akan berkata kepada si jahat itu, kamu tidak tahu bahwa sebelum sangkakala berbunyi, anak-anakku semuanya ini sudah mengalami penderitaan dan penghakiman di dalam dunia, sama seperti Yesus teladannya, saudaraku. Haleluya. Jadi ketika sangkakala berbunyi dan masa pengadilan terjadi, semua orang-orang harus menghadap tahta kudusnya Tuhan. Dipastikan anak-anak Tuhan yang sudah lebih dulu mengalami penghakiman di dalam dunia ini, mereka akan mendapatkan green card langsung masuk ke surga. Kenapa? Karena mereka tidak perlu lagi diadili karena semua kehidupan mereka telah dihakimi di dalam dunia ini. Haleluya. Dan iblis tidak bisa menunjuknya lagi karena Tuhan bilang, kamu tidak tahu bahwa selama hidupnya sebelum dia mati, sebelum pengangkatan terjadi, hidupnya sangat menderita. Dan dia mempertaruhkan imannya untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Haleluya. Praise the Lord. Luar biasa sekali, saudaraku. Jadi kalau saudara sedang mengalami banyak hal akhir-akhir ini ketika saudara mengikut Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan berkecil hati, saudaraku. Karena itu adalah proses, bahkan penghakiman di rumah Tuhan. Dan Tuhan telah mendahului, memberikan ini menjadi yang pertama buat kita, saudaraku. Kita mendahului, dan ini kita menggenapi firman Tuhan. Jadi apapun keadaanmu, saudaraku, tetaplah setia kepada Tuhan. Sekalipun saudara boleh melihat saudara-saudara, kakak beradik, ya, bahkan semua keluarga besar saudara seakan-akan mereka lebih diberkati belakangan ini, saudara. Sementara saudara sibuk melayani Tuhan, sibuk memberitakan Injil, sibuk bersaksi, saudara sibuk taat di dalam rumah Tuhan. Bahkan di keluarga saudara semuanya ada mezbah, bahkan orang-orang lain berkesempatan untuk mendapatkan kekayaan, bahkan bekerja pagi, siang, dan malam seakan-akan hari itu tidak pernah habis. Sementara saudara sibuk diam di dalam hadirat Tuhan. Saya bukan bilang saudara tidak perlu bekerja, tidak. Saudara tetap harus bekerja seperti yang sewajarnya menurut Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang saudara kita tidak bisa lagi kerjakan itu. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan, melarang kita untuk mengambil itu. Sehingga sering sekali kita berpikir kesempatan untuk menjadi kaya dan diberkati itu selalu akan terlepas. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan.
Kalau Tuhan memang izinkan saudara menjadi kaya karena Tuhan, it's simple sekali, bukan seperti dapat undian, tidak saudaraku. Maka Tuhan akan buat jalan-jalannya yang sesuai dengan tenagamu, yang sesuai dengan kemampuanmu, yang sesuai dengan talentamu. Ketika saudara mulai mengerjakan itu, ketika saudara mau tekuni itu, maka Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Seperti kitab Mazmur 1 berkata, apa saja yang dia perbuat berhasil. Itu jelas saudaraku. Bukan karena merancangkan yang jahat sehingga untung besar. Bukan karena ingin rakus dengan yang namanya kekayaan sehingga kita selalu akan diberkati. Bukan saudaraku. Simple. Simple banget. Ishak sudah membuktikannya. Ya, di Gerar terjadi kelaparan. Dan para petani sudah keluar dari daerah itu dan pergi ke Mesir minta tolong. Tapi justru di Gerar di tengah-tengah musim kelaparan, Allah berkata menaburlah di sini. Simple saudara, di tengah-tengah negeri itu kelaparan, justru Ishak disuruh menabur dan Tuhan memberikan keajaiban buat benih-benihnya. Menurut orang tidak akan mungkin tumbuh karena tanah kekurangan air, tetapi Tuhan mampukan benih-benih itu sehingga dia hidup dan dia berhasil saudara. Nah ketika orang-orang sedang mengalami kelaparan, bahan pangan begitu mahalnya saudara, justru Ishak menjual 10 kali lipat harganya dan tetap dibeli orang. Nah saya mau bilang begini saudara, kalau Tuhan memang ingin memberkati saudara dan ingin mau jadikan ke saudara kaya, it's simple saudaraku. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara olah, itu akan Tuhan buka jalan. Ada saja orang-orang yang membutuhkan, ada saja orang-orang yang meminta saudara untuk membuatkannya. Ada saja orderan sehingga saudara nggak bisa tidur gara-gara itu, bisa saudaraku. Dan harga ditentukan oleh saudara, sekalipun mungkin lebih mahal dari yang di pasaran saudara. Karena perbuatan tangan saudara itu diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang menikmatinya seandainya dia makanan. Orang-orang yang memakan hasil pekerjaan saudara itu sehat semuanya. Yang tadinya dia makan di luar, dia mungkin beli di luar dengan barang yang sama. Dan dia tidak pernah merasa aman dan nyaman. Tapi ketika saudara buat, orang itu tidak pernah takut dengan apapun efek sampingnya saudara. Karena Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Haleluya. Simple saudaraku. Kalau Tuhan mau bikin saudara kaya, simple. Haleluya. Masalahnya kita harus belajar taat dulu. Setia dulu, senangkan hati Tuhan dulu. Kalau kita mau cari, kita mau buat caranya dunia saudaraku. Haleluya. Di mana-mana kesempatan ada. Bahkan yang paling kecil pun ada saudaraku. Haleluya. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan tidak berkenan. Bahkan ketika itu saudara simpan pun, Tuhan akan tahu inilah penyebabnya kenapa rumah tanggamu itu selalu panas, selalu ribut, selalu bermasalah. Inilah penyebabnya. Kenapa keluargamu, anak-anakmu selalu sakit-sakitan. Ada yang kelimpungan, ada yang seperti orang gila, ada yang orang stres, ada orang yang sakit jiwa saudaraku. Inilah penyebabnya. Engkau tidak tahu itu. Haleluya. Ketika Roh Kudus turun dan dia bongkar semuanya, saudara baru tahu dan itu harus dibuang, dijauhkan dari rumahmu, dijauhkan dari kehidupanmu, bahwa inilah penyebab kutuk, inilah penyebab masalah itu. Haleluya. Praise the Lord. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika ini terjadi dalam hidupmu, izinkan saudara, inilah yang disebut siksaan. Tuhan buat penghakiman lebih dulu terjadi di rumah Tuhan. Karena apa saudara? Ketika nanti masa pengadilan kehidupan itu terjadi, kita tidak akan turut lagi dihakimi. Kenapa? Karena cukup kita sudah mengalami penghakiman di dalam dunia ini. Nah, orang-orang fasik, mereka tidak sadar, mereka sedang akan masuk ke dalam gelombang itu. Nanti ketika penghakiman itu tiba, tidak ada satupun yang terluput dari perbuatan mereka. Dan ketika penghakiman itu, hukuman itu dijatuhkan, mereka tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Haleluya, praise the Lord. Saya baca ulang ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya dengan Injil Allah? Yes, haleluya. Mereka siap-siap untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Sementara kita berjalan dengan tenang, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, saudaraku. Haleluya. Kita memperoleh keberanian untuk masuk langsung mendapatkan green card, saudaraku. Haleluya. Ada jalur khusus.
Orang-orang yang sudah mengalami penghakiman di dalam dunia ini sebelum hari pengadilan terakhir terjadi, mereka sudah mendapatkan ruangan khusus, jalur khusus, saudaraku. Haleluya. Inilah rencana Tuhan sebenarnya buat orang-orang yang dikasihinya, buat anak-anak yang dikasihinya, agar nanti iblis tidak menuduh Tuhan, engkau tidak adil, engkau tidak menghakimi anak-anakmu, si A, si B, si C, dan si C. Tidak, saudaraku. Karena Tuhan Yesus akan menjawab, engkau tidak tahu bahwa di dalam dunia, sebelum masa penghakiman tiba, aku telah menghakimi mereka lebih dahulu. Dan kamu boleh lihat track recordnya. Haleluya. Praise the Lord. Jadi kalau ini saudara alami, bersyukurlah saudaraku. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 18, dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Orang-orang benar saja hampir-hampir tidak terselamatkan. Why? Karena banyak orang tidak rela, tidak ikhlas, saudaraku. Ada banyak orang keberatan menghadapi ujian cobaan, menghadapi siksaan dalam dunia ini. Bukan menyiksa secara dipukul, dibunuh, diganjar, tidak, saudara. Tapi cukup mengalami siksaan untuk tidak lagi hidup seperti orang-orang fasik hidup, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Berbuat baik kepada pencipta. Haleluya. Semua perbuatan kita, semua aspek kehidupan kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Ajari aku, tuntun aku Tuhan, melakukan yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Jauhkan aku dari segala kecurangan, jauhkan aku dari segala kejahatan, jauhkan aku dari segala kehidupan orang fasik, keserakahan, jauhkan saya Tuhan. Biarlah aku hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu. Apapun yang kuperoleh hari ini, ajari aku untuk hidup bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Kiranya saudara-saudara diberkati. Haleluya. Tetap semangat saudaraku. Tetap berjalan dalam iman. Apapun yang Tuhan boleh inginkan untuk kita lakukan saudaraku. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Tetap percaya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Pastor Daud akan berdoa dan akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini, kebenaran-Mu telah dibentangkan Tuhan. Bahkan mereka-mereka yang akan mendengarkannya di tayangan ulang. Bahkan di YouTube nanti setelah di-upload, Tuhan berkati dan jamah Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh memiliki pengertian ilahi. Sehingga kami menggenapi rencana dan firman-Mu Tuhan. Teguhkan hati kami ketika kami harus menghadapi yang namanya penghakiman di dalam dunia ini. Karena kami percaya ketika waktunya tiba, kami tidak lagi menghadapi penghakiman itu Tuhan, karena Tuhan telah izinkan kami menghadapinya di dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudaraku semua dimanapun mereka berada, baik yang ikut live ataupun di tayangan ulang. Tuhan menjamah dan mengurapi mereka. Tuhanlah yang membawa dan membuat mereka pulih. Dan mereka diberkati dalam keluarga rumah tangga mereka. Pekerjaan mereka Tuhan. Anak-anak mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ini juga berlaku buat hamba-Mu Pastor Daud. Dan buat keluarga-Ku Tuhan. Buat istri dan anak-anakku Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengalir bagi kami. Berkat dari Bapa di surga. Berkat daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat daripada Roh Kudus. Menyertai dan memberkati kami semuanya. In Jesus name. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini pertemuan kita dan sampai jumpa di hari esok ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.